Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifatul Hasanah, NIM D 2019-1051. Soal yang nomor 1, berikan dasar tasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis yaitu usaha seseorang untuk mensucikan diri dari hal-hal yang dapat mengotori hati dan merusak ibadah. Adapun tasawuf, jika dilihat dari dasar-dasar Al-Quran maupun Sunnah, maka dapat dipahami bahwa tasawuf dan sufi memiliki posisi tertentu dalam lingkungan Islam. Nomor 2, jelaskan ajaran inti dan langkah-langkah dalam tasawuf. Tasawuf pada intinya adalah upaya untuk melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia. Hal itu dilakukan guna tercerminnya akhlak yang mulia dan senantiasa pelakunya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 macam tahapan yang harus dilalui oleh hambanya, yaitu syariat. Istilah syariat dirumuskan definisinya oleh As-Sayyid Abu Bakar Al-Ma'ruf dengan mengatakan syariat adalah suruhan yang telah diperintahkan oleh Allah dan larangan yang telah dilarang olehnya. Tarikat. Istilah tarikat berasal dari kata at-tariq yang artinya jalan menuju kepada hakikat atau dengan kata lain mengalamkan syariat yang disebut al-jaro. Selanjutnya hakikat. Istilah hakikat berasal dari kata al-haq yang berarti kebenaran. Kalau dikatakan ilmu hakikat berarti ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Selanjutnya ma'rifat. Istilahnya ma'rifat berasal dari kata al-ma'rifah yang artinya mengetahui atau mengenal sesuatu, dan apabila dihubungkan dengan pengalaman tasawuf maka istilah ma'rifat di sini berarti mengenai Allah ketika sufi tercapai makom dalam tasawuf. 3. Jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Tasawuf dapat dipahami sebagai pembentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf suluki atau tasawuf akhlaki yang dapat memuaskan dengan intelektualnya melalui pendekatan tasawuf falsafi. Tasawuf juga dapat diamalkan oleh setiap muslim dan lampiasan sosial manapun dan di tempat manapun. Secara fisiknya mereka menghadap ke satu arah, yaitu kiblat. Dan secara rohaniah mereka berlomba-lomba dalam menempuh jalan tariqat melewati makomah dari awal pada kedekatan gurob, bahkan pelebur dengan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Artikulasinya agama yang tidak dipotong oleh Allah, pemahaman dan penghayatan yang benar dalam pengertian kemampuan meletak agama sesuai dengan inti spiritualnya hanya akan mengakibatkan kepuasan psikologi dan sosiologi yang abstrak, serta melahirkan sikap radikal dalam agama. Diakui memang bahwa manusia itu memiliki 2 dimensi, yakni dimensi jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani manusia harus dipenuhi, begitu pula halnya dengan kebutuhan rohani. Kurang dan tidak terpenuhi kebutuhan rohani dapat membuat orang menjadi resah, diliputi rasa cemas dan tidak tenang dalam menjalani kehidupan. Dalam upaya untuk mengatasi rasa cemas, kegelisahan, dan perasaan negatif lainnya, biasanya orang mencari terapi lewat agama. Hal ini dapat dipahami karena tujuan pokok dari agama adalah membawa pemeluknya pada keselamatan dan ketentraman dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Secara khususnya lagi dalam Islam dikenal dengan ilmu tasawuf. Nomor 4, apa yang Anda pahami tentang thariqah atau tarikat? Tarekat dalam bahasa Arab yaitu thariqah merupakan sebuah istilah yang menunjukkan kepada aliran-aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam. Secara bahasa berarti jalan atau metode, dan secara konseptual bermakna jalan kering di tengah laut. Menurut Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali pada Masehi 740 sampai
816 Masehi. Tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salik atau para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala melalui tahap-tahap maqamat. Tarekat adalah metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam pengarahan kehidupan menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Nomor 5. Jelaskan perbedaan antara cinta dan 5. Cinta atau mahabbah adalah kecenderungan jiwa padanya karena keberadaannya sebagai sesuatu kelezatan padanya. Cinta mengantarkan manusia sehingga mampu hingga maupun mencapai fana dan bako. Ia melampaui akal karena ketika seseorang telah mencapai fana, akal yang ada dalam dirinya juga mengalami fana atau bahkan akal pun ditinggalkan, dan ketika telah sampai pada makom akulah Tuhannya, hanya Dia yang ada, tidak lagi akal. Menurut ahli tasawuf, nafs yang diartikan sesuatu yang melahirkan sifat tercela. Al-Ghazali menyebutkan nafs sebagai pusat potensi marah dan syahwat pada manusia. Nafsu adalah bersubstansi pada diri manusia yang berisikanlah potensi emosi dan syahwat. Makna ini kebiasaannya digunakan oleh kalangan ahli tasawuf karena mereka memaknai nafsu sebagai sumber yang menghimpun sifat-sifat tercela dari manusia. Yang keenam, Damar adalah seorang mahasiswa perantau yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis saat semua keluarganya tertidur lelap. Kini dia hidup sebatang kara di tengah seorang proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Pertanyaan apa yang akan kalian lakukan jika Damar ini adalah kalian? Semisal Damar itu mempunyai keluarga yang jauh, Damar bisa meminta tolong untuk biaya kuliahnya. Nanti semisal Damar sudah mempunyai kerjaan, uangnya itu yang dipinjam itu segera diganti, atau cuti kuliah dulu untuk mencari kerjaan. Semisal sudah terkumpul semua uang Damar, itu bisa melanjutin kuliah lagi.